Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Anda semua? Alhamdulillah. Udah belajar tadi beberapa mata pelajaran. Kita harus semangat lagi. Boleh kita yel-yel dulu? Boleh. Nanti yel kita itu Bapak akan sampaikan yang pertama rupiah, kamu jawab dengan CG. Yang kedua Bapak sampaikan rupiah, kamu jawab tagih. Kemudian Bapak sebut orang awak, kamu jawab dengan cinta, bangga, paham, rupiah. Bisa? Bisa. Oke, kita coba. Silakan berdiri. Baik, kita coba ya, Nanda semua. Mudah-mudahan semangatnya semakin menggelegar gitu ya. Rupiah, C. Oke, rupiah, tagih. Orang awak, cinta, bangga, paham, rupiah. Oke, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Silakan duduk kembali Anda. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang rupiah. Punya uang rupiah semuanya? Ya. Punya. Oke. Apa yang akan kita lihat dari rupiah? Yaitu rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa ini akan kita bicarakan 3 poin. Poin yang pertama adalah bahwa ada Bank Indonesia sebagai otoritas di Indonesia yang berperan mengendalikan, mengeluarkan, dan mengedarkan rupiah. Yang kedua, kita akan berbicara bahwa rupiah satu-satunya mata uang yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, kita akan berbicara bagaimana kita berjuang dengan menggunakan rupiah, bukan lagi menggunakan senjata. Oke. Nah, terkait dengan ini, terkait dengan otoritas penciptaan uang, ini dasar hukum kita nanti adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang rupiah. Baik, Anda semuanya. Bank Indonesia karena dia merupakan satu-satunya otoritas tentang keuangan di Indonesia, maka dia mengeluarkan, mengedarkan dan atau mencabut rupiah. Mengeluarkan tugas Bank Indonesia, mengedarkan juga tugas Bank Indonesia, mencabut atau menarik uang rupiah juga tugas Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah, juga berwenang merencanakan, mencetakan dan pemusnahan uang rupiah. Terkait dengan ini ada yang bertanya? Silakan. Terkait dengan Bank Indonesia sebagai satu-satunya otoritas yang berfungsi dalam mengedarkan, mencabut, dan mengeluarkan rupiah. Silakan. Oke, Rian, silakan maju ke depan, Rian. Kita kasih aplaus dulu, Rian. Oke, silakan. Nah, pertanyaan saya Pak adalah mengenai tentang Bank Indonesia itu berhak untuk mengeluarkan, mengedar, dan juga untuk mencabut rupiah. Ya. Nah, bagaimana proses pencabutan tersebut Pak? Apakah langsung dicabut di tahun itu juga atau ada rentan waktu gitu Pak? Oke, luar biasa. Di sini aja dulu Rian. Pertanyaan Rian tadi adalah bagaimana proses pencabutan ya. Nanti Anda semua Bank Indonesia akan mengeluarkan surat keputusan pencabutan uang emisi tertentu. Nah, setelah dikeluarkan keputusan itu, Bank Indonesia akan memberi waktu sekitar 10 tahun untuk masyarakat menukarkan uangnya ke Bank Indonesia. Jadi tidak serta-merta langsung dicabut, langsung tidak boleh beredar lagi gitu ya. Kalau itu kan banyak yang panik orang. Saya punya uang ini ternyata dia sudah dicabut. Gimana dong gitu ya. Kira-kira seperti itu Rian. Gimana kira-kira? Oh, ternyata seperti itu ya Pak. Ya, benar. Akhirnya saya paham kalau misalnya uang itu nggak langsung dicabut semata-mata 1 tahun langsung dicabut gitu ya Pak. Iya benar. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih lagi, kita kasih aplaus untuk Rian, luar biasa. Anda semua dalam menjalankan itu, maka Bank Indonesia akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Apa saja pihaknya? Ada pemerintah, ada Peruri, dan ada DPR. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa peran Peruri di dalam proses peredaran uang yang ada di Indonesia? Ada? Rania, silakan. Apa peran Peruri di sana? Oke, jadi peran Peruri di Bank Indonesia itu sebagai salah satu lembaga BUMN yang bisa mencetak uang.
Oke, Peran Peruri itu kata Rana adalah pencetak uang. Kalau boleh tahu Bapak apa sih kepanjangan Peruri itu? Perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus ya. Ya, perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia. Maka Peruri itu juga memegang peranan penting. Nah, kalau dengan DPR tentu Bank Indonesia melaporkan bagaimana keuangan Indonesia selama biasanya sekitar 3 bulanan ya. Bank Indonesia akan bertemu dengan DPR. Nah, ini contohnya Nanda. Pernah ketemu dengan uang ini? Bahkan yang 100.000 itu bukan dari kertas ya, tapi uang ini sudah dicabut. Apa kira-kira bahan yang 100.000 itu? Oke? Polimer. Ya, bahannya polimer ya, benar. Bahannya adalah polimer. Kita lanjut, Ananda. Nah, rupiah sebagai mata uang Indonesia. Di Indonesia itu, kalau kita bertransaksi hanya boleh menggunakan satu mata uang, yaitu rupiah. Artinya walaupun dolar itu mahal, kita tidak boleh pakai dolar belanja di warung. Mau enggak orang warung menerima kalau kita pakai dolar? Enggak akan mau. Enggak ngerti ibu-ibu ini apa ini gitu ya. Maka mereka tidak akan mengerti. Maka rupiah itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, pembatasan pembawaan uang tunai. Di Indonesia, uang tunai itu juga dibatasi. Nah, terkait dengan rupiah berlaku di seluruh Indonesia, dulu ada peristiwa luar biasa. Ada 2 buah pulau yang sempat hilang dari Indonesia. Ada yang tahu pulau apa itu? Ya? Oh, Sipadan dan Linggitan. Sipadan dan Linggitan. Anda tahu gimana terjadi hilangnya pulau itu? Enggak? Oke, kita minta Rian untuk menjelaskan. Kita kasih aplaus Rian dulu. Nah, oke, silakan Rian. Dijelaskan pada teman-temannya kenapa 2 pulau itu hilang dari Indonesia. Nah, 2 pulau itu hilang nggak semata-mata langsung hilang ya, yang dimana melalui proses pengadilan internasional. Tapi setelah diselidiki oleh petugas peradilan internasional, kalau misalnya ternyata secara kenyataan memang mereka dekat dengan Indonesia, tapi secara hukum di sana mereka melakukan transaksi dengan ringgit Malaysia, sehingga itu memperkuat posisi Malaysia pada persidangan itu, sehingga ya 2 pulau tadi akhirnya menjadi bagian dari negara Malaysia. Oke, ada yang mau bertanya pada Rian terkait dengan hilangnya 2 pulau ini? Jadi tadi Rian menjelaskan bahwa ternyata setelah diteliti oleh pengadilan, di sana uang yang dipakai adalah ringgit. Nah, karena ringgit yang dipakai, pengadilan memutuskan pulau itu milik Malaysia. Ada yang mau ditanyakan pada Rian? Enggak, kita kasih aplaus Rian, luar biasa. Makasih Rian, silakan duduk kembali. Kenapa kita dilarang membawa uang dalam jumlah yang banyak itu? Yang pertama, mencegah tindak pencucian uang dan tindak kriminal lainnya. Kalau orang habis mencuri, habis korupsi, itu biasa pakai uang tunai atau pakai transfer bank? Tunai. Kalau transfer akan diketahui. Jadi dia bawa uang banyak-banyak, dibawanya uang, dibelikannya rumah. Akhirnya rumah itu jadi milik dia. Uang curiannya tahu nggak orang kalau itu uang curian? Enggak, itu namanya pencucian uang. Dialihkannya uangnya menjadi aset tertentu. Maka tidak boleh bawa uang banyak-banyak supaya tidak terjadi apa tadi? Pencucian uang. Jadi bukan dengan rinso dicucinya ya. Oke. Kemudian yang kedua, mencegah hilangnya peredaran rupiah di dalam negeri agar peredaran rupiah tetap memadai. Ini kaitannya kalau uang dibawa banyak-banyak ke luar negeri. Dibawa semua uang ke luar negeri, di Indonesia uang akan hilang. Kalau uang semakin sedikit, apa yang terjadi? Rania, ke depan Rania, apa yang terjadi kalau uang semakin sedikit? Nah, ini menarik ini ya. Nah, kalau uang semakin sedikit. Kalau misalnya uang semakin sedikit itu yang terjadi di Indonesia itu bisa menyebabkan inflasi, Bapak. Oke, menyebabkan inflasi. Apa itu inflasi? Oke, kita kasih aplaus. Siapa mau jawab? Pak Zura Musab, silakan. Apa itu inflasi? Atau mau mengoreksi jawaban dari Rana juga boleh? Inflasi itu adalah suatu keadaan di mana uang lebih banyak, uang lebih sedikit di suatu negara, yang di mana hal itu menyebabkan kenaikan harga secara signifikan. Oke, baik. Terima kasih. Kita aplaus ya. Nah, silakan duduk lagi. Jadi Bapak luruskan, inflasi itu adalah uang banyak. Tadi kasus kita uangnya sedikit, namanya adalah deflasi. Tapi luar biasa. Silakan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, anak-anak semua. Nah, yang ketiga adalah bela negara tanpa senjata. Dengan menggunakan uang rupiah, berarti kita sudah membela Indonesia. Buktinya tadi Sipadan dan Linggitan ya. Kemudian
Untuk mengedarkan uang itu, maka Bank Indonesia akan mengedarkan lewat seluruh kantor perwakilan se-Indonesia. Ada 46 kantor perwakilan seluruh Indonesia. Itu semuanya mengedarkan uang. Bisa juga nanti Bank Indonesia menggunakan kas keliling. Ada mobil-mobil pembawa uang, kalau kamu mau lebaran, ada mobil Bank Indonesia menukarkan uang gitu ya. Nah, itu juga menjamin uang beredar dengan baik. Ada juga nanti program BI Jangkau. Kalau BI Jangkau itu untuk daerah-daerah 3T, terdalam, terluar, terjauh gitu ya. Maka nanti Bank Indonesia akan bekerja dengan berbagai pihak, dengan polisi, dengan TNI untuk menyebarkan uang ke seluruh pelosok Indonesia agar cerita Sipadan tidak terjadilah lagi. Mau nggak pulau kita diambil lagi oleh orang? Oh enggak. Oke. Kemudian masyarakat selalu memperlakukan rupiah dengan baik dan selalu menggunakan rupiah untuk setiap transaksi tunai maupun tunai. Sudah memperlakukan rupiah dengan baik? Coba lihat uang rupiahnya. Sebentar saja, coba keluarkan uang rupiah yang punya. Gimana bentuknya? Nah, ayo. Coba diangkat seperti ini. Nah, angkat semua uang rupiahnya. Nah, angkat semua. Gimana bentuk rupiah kamu itu? Apakah dia sudah lecet? Belum. Apakah dia sudah bekas diremas? Iya. Nah, apakah rupiah kamu itu bersih? Tidak ada kotorannya. Ada yang rupiahnya itu tegang, bersih, rapi. Nah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Coba lihat betapa senangnya kita melihat rupiah ini. Rupiah dijaga dengan baik. Kalau kamu jaga rupiah, berarti kamu sudah menjaga kedaulatan negara. Oke, perhatikan rupiah kamu. Mulai sekarang kita jaga rupiah kita masing-masing. Aplaus untuk kita semua. Baik, Ananda. Terakhir, ada yang bertanya terkait materi yang Bapak sampaikan pada hari ini? Silakan, Rian lagi ke depan. Nah, jadi Pak, kita udah tahu nih kalau misalnya rupiah itu adalah simbol kedaulatan kita. Tapi ada kasus sehari-hari yang dimana banyak loh orang menolak rupiah tersebut. Contoh kalau misalnya kita ke toko, supaya kita memberikan uang dengan nominal yang kecil seperti 100 rupiah atau 200 rupiah. Dan mereka malah cenderung untuk menolaknya, Pak. Itu bagaimana, Pak? Apakah mereka termasuk penentang dari simbol kedaulatan? Oke, luar biasa. Ada orang yang menolak. Apakah dia penentang simbol kedaulatan? Jawabannya iya. Karena seluruh warga negara Indonesia yang berdiam di Indonesia wajib menggunakan rupiah. Kalau kamu mau melaporkan, kita bisa laporkan itu dan mereka akan kena sanksi pidana. Ya, tapi kalau hanya tetangga kita, sopir angkot, maka kita kasih edukasi. Pak, walaupun ini koin, Pak, tapi ini adalah uang yang sah yang berlaku di Indonesia. Gitu, Rian. Oh, jadi begitu ya, Pak. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Kita aplaus lagi untuk Rian, ya. Baik, Ananda semua, maka kita simpulkan rupiah sebagai simbol kedaulatan itu ada 3 intinya. Pertama, bahwa Bank Indonesia merupakan otoritas tinggi dalam mencetak, mengedarkan, dan menarik uang rupiah. Yang kedua, satu-satunya mata uang yang berlaku di Indonesia adalah rupiah. Yang ketiga, dengan menggunakan rupiah berarti kita sudah melakukan membela negara kita tanpa menggunakan senjata. Luar biasa. Bapak tutup dengan sebuah pantun. Gimana pantunnya? Orang Padang memakai kopiah. Cakep. Coba. Orang Padang pakai kopiah. Oke. Membeli tongkol di Budiman. Mari gunakan uang rupiah sebagai simbol kedaulatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.